Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa pendidikan sosiologi Prodi IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Interaksi Sosial dan Pola Komunikasi Siswa Penyandang Tunarungu di Sekolah Luar Biasa SLB BYPPLB Makassar. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pembimbing dan Penguji yang terhormat Ibunda Dr. Musdalia Mustajar MSI selaku pembimbing pertama, yang terhormat Ibunda Dr. Andi Oktamaya Tenri Awaru SPD MPD selaku pembimbing kedua, dan yang terhormat Ayahanda Dr. Supriyadi Torro SPD MSI selaku penguji ke-1, dan yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Darman Manda M. Hum selaku penguji kedua dan sekaligus selaku Ketua Prodi IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Dan yang terhormat Ayahanda Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji ketiga dan sekaligus salah satu pimpinan program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus. Ya, istilah anak berkebutuhan khusus adalah klasifikasi untuk anak dan remaja secara fisik, psikologis, dan sosial mengalami masalah serius dan menetap. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan mempunyai kekhususan dari segi kebutuhan, layanan kesehatan, kebutuhan layanan pendidikan, dan kebutuhan akan kesejahteraan sosial dan bantuan sosial. Terus siswa tunarungu. Ya, siswa tunarungu adalah siswa yang mengalami kekurangan ataupun kehilangan pendengaran. Yang ketiga adalah hambatan dalam berinteraksi sosial. Ya, penderita tunarungu tetap tidak luput dari problem yang menyertainya, terutama yang berkaitan dengan masalah kemampuan fisik dan masalah lain. Ya, masalah kemampuan fisik serta kejiwaan dan penyesuaian sosial dengan lingkungannya. Ya, menurut Karuniasi 2017, siswa penyandang tunarungu dapat mengalami konflik diri dalam menghadapi realitas bahwa kemampuan berinteraksinya di lingkup masyarakat menjadi sangat terbatas, dikarenakan hambatan dalam berkomunikasi sebagaimana mestinya, bersamaan dengan munculnya berbagai persepsi atau bahkan stigma tersendiri oleh masyarakat, juga bisa menghambat perkembangan potensi maupun kemampuan remaja tunarungu dalam menunjukkan identitasnya. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana bentuk interaksi sosial siswa penyandang tunarungu di sekolah luar biasa SLB YPBLB Makassar. Yang kedua, bagaimana pola-pola komunikasi sosial guru terhadap siswa yang penyandang tunarungu di sekolah luar biasa. Yang ketiga, faktor apa yang menghambat interaksi dan komunikasi siswa penyandang tunarungu di sekolah luar biasa. Terus tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bentuk interaksi sosial siswa penyandang tunarungu di sekolah luar biasa SLB YPBLB Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pola-pola komunikasi guru terhadap siswa yang menyandang tunarungu. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor apa yang menghambat interaksi dan komunikasi siswa penyandang tunarungu di sekolah luar biasa SLB YPBLB Makassar. Tinjauan pustaka. Pertama adalah interaksi sosial, ya, adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang per orang.
ya, antara kelompok dan kelompok manusia ataupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Terus pola komunikasi. Pola komunikasi dalam tulisan ini adalah cara kerja suatu kelompok ataupun individu dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya, anak berkebutuhan khusus. Menurut Mulyono, anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau yang menyandang ketentuan dan juga anak lantip dan berbakat dalam perkembangannya saat ini. Konsep ketunaan berubah menjadi kelebihan atau luar biasa. Terus tunarungu, menurut Wismanto, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Ya, teori yang relevan adalah teori interkonneksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Kerangka konsep siswa tunarungu, pola komunikasi, bentuk interaksi, yaitu sistem tindakan dari George Herbert Mead. Yang pertama, meaning the social reality construction of self, atau diri menjadi sebuah realitas sosial yang terkonsep. Ya, kegiatan saling mempengaruhi antara merespon pada orang lain. Ya. Terus yang kedua, launch the source of meaning symbol atau bahasa sebagai sumber makna. Yang ketiga, thought or mean atau pikiran menjadi sebuah proses. Kemampuan untuk menggunakan simbol untuk merespon pada diri sendiri, ya itu dari hasil pikiran dan digunakan dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Ya, penelitian yang relevan di sini ada dua. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mila Idatul pada tahun 2016 dengan judul Problematika Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus Anak Autis di Sekolah Dasar Negeri Inklusi Kota Wengangi, Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran anak autis di SDN Kota Wengangi, Malang, serta problematika apa yang dihadapi. Metode penelitian. Ya, metode penelitian, jenis penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Ya. Hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Ya, deskripsi umum objek penelitian. Yang pertama, profil sekolah. Ya, sekolah luar biasa kelas B, Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa Makassar beralamatkan di Jalan Cendrawasih 1, nomor 226A, ya, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun berdirinya sekolah tersebut yaitu pada tahun 1958 dan mengalami perubahan pada tahun 1984. Yang kedua, visi misi. Ya, visinya mengembangkan peserta didik agar menjadi insan yang berakhlak mulia, bertakwa, berilmu, terampil, dan kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, salah satu tujuan sekolah tersebut adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan khusus tunarungu agar dapat melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Yang berikutnya, sejarah berdirinya sekolah SLB YPLB Makassar. Ya,
ya, didirikan pada tanggal 3 Maret 1958 atas inisiatif pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang sebelumnya telah dirintis sejak tahun 1952 oleh Nyai Siti Rahma, seorang alumnus PLB Bandung sekaligus sebagai guru. Ya, sampai sekarang sekolah tersebut mengalami perkembangan. Nah, yang berikutnya jumlah murid. Ya, jumlah murid saat ini tercatat ada 9 orang siswa yang terdiri atas 4 kelas 7, ya, kelas 7 SMP, 2 kelas 8 SMP, dan 3 kelas 9. Ya, dari hasil wawancara bahwa sekolah inklusi, sekolah tunarungu itu, ya, maksimal siswa dalam satu kelas 5. Ya, itu pun sudah kewalahan gurunya. Jadi profesionalnya adalah siswa dalam kelas 3. Dan saya lihat di sana memang dibatasi siswanya. Dan hampir keseluruhan berjenis kelamin perempuan. Yang berikutnya susunan pengurus sekolah SLB YPBLB Makassar terdiri dari 21 pegawai, 16 PNS termasuk kepala sekolahnya Pak Amran SPD, dan 5 guru non-PNS. Sedang pembahasan bentuk interaksi sosial siswa penyandang tunarungu di sekolah SLB YPBLB Makassar. Ya, temuan yang kami dapatkan dalam penelitian yang pertama adalah bentuk interaksinya adalah kerjasama. Dalam interaksi sosial antara guru dengan siswa tunarungu, bentuk interaksi sosial yang terbangun yaitu kerjasama, seperti yang dijelaskan oleh salah satu narasumber Ibu Hasmi, bahwa dalam menangani siswa tunarungu secara umum biasanya saya menggunakan model kelompok dalam pembelajarannya di kelas. Ya, hal ini diulang-ulang agar siswa lebih komunikatif dan lebih aktif dalam belajar. Serta pendekatan individu. Ya, pendekatan individu dilakukan oleh gurunya dalam berinteraksi karena sering siswa mengalami kendala dalam pembelajaran atau memahami pembelajaran, sehingga diambil secara perorangan. Ya, dijelaskan secara perorangan, dan ini menjadi bentuk interaksi pendekatan individu. Terus interaksi penyandang tunarungu, ya, selain kerjasama dan pendekatan individu, ya, dari hasil wawancara beberapa narasumber, mereka juga mengungkapkan adanya semacam alkulturasi, ya, artikulasi, yaitu, ya, belajar menggerakkan mulut ataupun lidah ataupun bibir. Ya, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang di kelas. Contohnya apabila dalam kelas seorang guru itu ingin menunjuk ataupun mengatakan sebuah rumah, maka dipelankan bibirnya rumah, ya, seperti itu, sampai anak itu paham bahwa model bergerak bibir tersebut itu mereka menangkapnya dengan bahwa sang guru itu mengatakan rumah. Nah, hal inilah yang mereka pelajari secara artikulasi. Nah, namun model interaksi ini, ya, hal yang sangat sulit karena mereka tidak memiliki pendengaran, sehingga membuat pengenalan mereka terhadap kosakata ataupun
apa yang dibicarakan oleh mulut meskipun dilihat langsung itu masih sering uh, salah paham apa yang dimaksud, sehingga butuh interaksi yang lainnya. Ya, dan terjadilah interaksi yang lainnya itu menggunakan bahasa isyarat. Dan hal ini yang paling sering dilakukan oleh guru maupun siswa, ataupun secara kombinasi ya, bahasa isyarat dan bahasa oral ya. Terus persaingan ya. Bentuk interaksi yang kami temukan adalah persaingan menurut dari hasil wawancara salah seorang guru. Siswa di kelas ya saling bersaing untuk mendapatkan reward dari guru ya, ataupun mendapat apresiasi lebih, ataupun ingin tampil juara daripada teman-teman mereka. Terus pola komunikasi ya, pola komunikasi ya yang didapatkan di lapangan yaitu pola komunikasi primer dan sekunder. Pola komunikasi primer adalah terbagi dua ya. Yang pertama pola komunikasi primer verbal, itu menggunakan bahasa mulut ya. Ya, pola komunikasi verbal ini dilakukan dalam keseharian, dalam proses pembelajaran ataupun KBM maupun di lingkungan sekolah, tapi hal yang jarang hanya mengikuti dengan bahasa isyarat. Karena meskipun mulut berbicara ya, jika siswa tidak memperhatikan maka itu percuma. Dan meskipun siswa memperhatikan tapi dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh mulut tersebut, itu juga menjadi sebuah hambatan. Terus pola komunikasi primer yang kedua adalah nonverbal, yaitu bahasa isyarat ya, baik dari mimik, dari tangan, dari gestur tubuh. Nah, hal inilah yang paling sering dan lebih mudah ya terjadinya sebuah komunikasi dan sehingga melahirkan interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik dari guru maupun siswa. Terus pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi sekunder di sini di mana ya yang adanya sebuah media perantara, misalnya papan tulis, buku tulis ya, ataupun elektronik, video melalui handphone dan lain sebagainya ya. Pola komunikasi sekunder itu menggunakan media lainnya untuk menyampaikan pesan, seperti waktu saya penelitian ketika ingin berkomunikasi dengan siswa ya, saya mengucapkan sesuatu mereka tidak paham, jadi saya menggunakan HP untuk menulis dan memperlihatkan tulisan tersebut, mereka paham, terus mereka juga menjawabnya dengan menggunakan tulisan tersebut. Ya, terus faktor penghambat ya. Salah satu faktor penghambat ya itu komunikasi. Ya, anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam pendengaran, bahasa dan bicara. Bahasa dan bicara merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Dengan komunikasi manusia menyampaikan gagasan, keinginan, perasaan dalam rangka mencapai sesuatu yang dibutuhkannya. Melalui komunikasi orang lain akan memahami apa yang diinginkan oleh seseorang individu, namun kenyataannya tidak semua mampu berkomunikasi, termasuk anak penyandang tunarungu. Nah, dari hasil wawancara ya Ibu Hasmi, hambatan selain pendengarannya ya komunikasi ya, dia sampaikan seperti itu. Selain itu membangun motivasi itu agak susah, kadang mereka bicara sendiri ya, seolah-olah bahwa dunia ini tidak adil buat mereka, sehingga mereka merasa dirinya ataupun personalnya itu sebagai makhluk-makhluk yang terasing.
Ya, sehingga perlu motivasi buat mereka. Terus hambatan selanjutnya yaitu kurangnya kosakata. Ya, jelas bahwa penyandang tunarungu itu ya kurang pendengarannya, bahkan hilang pendengarannya, itu mempengaruhi mereka tidak mampu berbicara atau mengeluarkan eh, apa perkataan karena tidak adanya semacam pengalaman ya untuk mengatakan hal tersebut ya, pengalaman untuk mengatakan hal tersebut. Terus hambatan selanjutnya adalah kurangnya konsep ya. Dijelaskan oleh eh, Bapak Kepala Sekolah Pak Amran ya, dari hasil wawancara bahwa yang menghambat itu karenanya dari segi konsep ya. Terkadang di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan umum apabila anak-anak itu melihat sebuah rambu-rambu, misalnya rambu-rambu jalanan atau papan-papan pengumuman, apabila ada seorang anak yang belum mampu membaca, tentu dia akan tidak mengerti apa maksud dari papan pengumuman tersebut. Ya, ini dimaksud bahwa kurangnya konsep. Terus kendala selanjutnya yang dihadapi siswa tunarungu dalam beradaptasi yaitu kurangnya konsep yang dimiliki oleh atau kurangnya kosakata juga yang dimiliki oleh pengajar ya. Nah, tentunya meskipun pengajar di sana berpengalaman ataupun lahir dari sekolah-sekolah luar biasa, tentu tidak semuanya memiliki kompetensi yang tinggi seperti yang lainnya. Sehingga itu juga menjadi salah satu faktor penghambat. Nah, yang selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian ya di sekolah luar biasa SLB BYPPLB Kota Makassar ya, kesimpulan bentuk interaksi siswa penyandang tunarungu di sekolah luar biasa SLB BYPPLB Makassar adalah bentuk asosiatif dan disosiatif. Dalam proses pembelajaran model yang digunakan oleh guru yaitu bentuk kerjasama dalam bentuk kelompok atau pembelajaran kooperatif, sedangkan bentuk disosiatif itu adanya persaingan di antara murid untuk menjadi yang terbaik. Terus pola-pola penanganan yang digunakan guru dalam mengajar siswa menyandang tunarungu di sekolah luar biasa SLB BYPPLB Makassar adalah pola komunikasi primer berbentuk komunikasi secara verbal dan non-verbal. Pola komunikasi secara verbal yaitu proses komunikasi yang dilakukan oleh siswa tunarungu pada saat proses pembelajaran mengajar di kelas merupakan sebuah bentuk berkomunikasi secara lisan. Sedangkan pola komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh siswa dengan siswa maupun dengan guru dan siswa pada saat proses belajar mengajar di kelas maupun pada saat melakukan praktek merupakan sebuah komunikasi yang paling dominan digunakan. Hal ini dikarenakan bahwasanya proses komunikasi secara nonverbal atau bahasa isyarat merupakan sistem komunikasi yang paling menonjol digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, anak tunarungu ya. Terus serta dalam pendengaran sehingga mereka saling memfungsikan indera penglihatannya untuk merespon komunikasi dari lawan bicaranya. Serta pola komunikasi sekunder yaitu pola komunikasi berbentuk tulisan digunakan pada tunarungu baik skala ringan maupun skala berat. Komunikasi berbentuk tulisan digunakan dalam hal pelajaran atau penyampaian informasi. Selain dapat berbentuk tulisan, pola komunikasi sekunder juga menggunakan media elektronik. Ya, komunikasi sekunder itu menggunakan media atau perantara media. Terus anak tunarungu dalam melakukan interaksi
serta komunikasi atau adaptasi, mereka seringkali mengalami kendala dan hambatan karena kurangnya kosakata yang mereka miliki serta gangguan pendengaran yang diderita oleh mereka. Selain itu, kurangnya kompetensi yang dikuasai oleh guru atau kurangnya kosakata atau kurang profesionalnya seorang guru ya menjadi salah satu penghambat ya interaksi dan komunikasi siswa penyandang tunarungu di sekolah luar biasa SLB YPPLB Kota Makassar. Saran berdasarkan pada kesimpulan penelitian ya, saran yang pertama, hendaknya seorang guru harus banyak bersabar dalam mengajarkan anak tunarungu, disebabkan anak tunarungu adalah anak yang mempunyai keterbatasan fisik yang mengalami ketulian pada telinganya ya. Dan disarankan juga kepada pihak sekolah untuk mengembangkan sarana dan prasarana atau mengembangkan kompetensi guru juga ya, sehingga tidak mengalami kesulitan saat proses pembelajaran berlanjut. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.